Saya mengajak kita semua untuk sejenak merenungkan betapa besarnya kasih Allah, betapa besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita semua. Detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, kasih Tuhan kepada kita tidak pernah berubah. Dan karena itu benar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa kasih itu sangat tinggi, sangat dalam, sangat lebar, dan untuk menjangkau dengan akal budi kita, kita tidak akan mampu. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, tentu kasih Allah yang sangat besar dalam hidup kita, yang tidak dapat kita nilai dengan apapun juga, yakni keberadaan kita selaku anak-anaknya. Allah mau menyebut kita anak-anaknya. Allah mau menyebut kita keluarga dari kerajaan sorga. Dan sebagai keluarga Allah, tentunya kita mendapat hak dalam warisan yang telah ditentukan oleh Allah bagi setiap orang yang disapanya anak. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, walau di tengah-tengah kita menjalani kehidupan, banyak hal yang kita alami, banyak hal yang kita temui, banyak hal yang kita rasakan, yang terkadang melahirkan tanda tanya dalam diri kita semua. Benarkah Allah itu kasih? Contoh konkret ketika kita terbentur dengan masalah sakit penyakit, terbentur dengan masalah kelemahan tubuh. Kadang orang bertanya, adakah Tuhan dalam hidupku? Apakah Tuhan yang saya sembah itu adalah sungguh Allah Maha Kasih? Allah yang Maha Peduli? Jikalau demikian, kenapa keadaan ini harus aku alami? Terkadang saudara-saudara ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, apa yang kita rindukan tidak seperti itu yang kita dapatkan. Lalu kita bertanya, benarkah Allah itu kasih? Tidakkah Ia sendiri telah berfirman, mintalah maka kepadamu akan diberi, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, dan carilah maka engkau akan mendapatkannya. Saya telah berupaya untuk melakukan hal ini, tetapi realitanya, faktanya saya justru jatuh bangun. Segala sesuatu yang saya usahakan gagal, tidak ada satupun yang berhasil. Jikalau benar Allah itu ada, mengapa semua ini harus menjadi kenyataan dalam hidupku? Masih banyak hal saudara-saudara yang melahirkan tanda tanya di hati kita. Saat kita terbentur dengan masalah, maka kita akan mengarah kepada satu realita. Benarkah Allah yang saya sembah itu baik? Allah yang saya sembah itu Maha Kasih? Allah yang saya sembah itu adalah Allah yang Maha Peduli? Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, jemaat Efesus yang secara khusus disurati oleh Rasul Paulus sedang mengalami tekanan yang sangat berat.
Mereka sedang bergumul dengan realita kepahitan hidup. Tentu hal-hal demikian, sama seperti yang kita alami, melahirkan tanda tanya dalam hati setiap warga jemaat di sana. Sungguhkah Allah itu baik dan kasih-Nya benar adanya? Sehingga saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Paulus secara khusus menuliskan suratnya ini dan menyampaikan doa khusus kepada jemaat di Efesus supaya mereka tidak meragukan kasih dan kebaikan Allah. Kenapa sih kita harus menderita? Kenapa sih kita mengalami kegagalan bahkan penolakan? Hal-hal itu bukan datangnya dari Allah. Hal-hal itu tidak bersumber dari Dia yang mencintai dan mengasihi kita. Allah tidak mengendaki setiap orang yang disapanya sebagai anak kecewa di dalam menghadapi hidup. Kecewa di dalam menjalani hidup. Kecewa di dalam menikmati hidup. Yang Tuhan inginkan adalah kita dapat menikmati hidup ini dengan penuh sukacita. Tetapi dunia berusaha untuk merampas suasana sukacita di hati kita. Iblis tidak senang hidup kita bahagia bersama dengan Tuhan. Dan karena itu segala macam tantangan, cobaan, bahkan sakit penyakit dipakainya untuk menyasar iman kita dan berupaya untuk membengkokkan keyakinan kita sehingga kita meragukan Tuhan yang penuh kasih. Berdasarkan bacaan kita saudara-saudara, ada beberapa hal yang hendak saya tekankan kepada kita semua. Yang pertama, kasih Allah itu takkan pernah berubah. Dunia di mana kita berada selalu diwarnai dengan perubahan. Orang yang kita anggap sekarang mungkin sahabat, suatu kali kelak karena kepentingan akan menjadi lawan dan musuh kita. Apa yang kita anggap baik sekarang, suatu kali kelak akan dibengkokkan oleh keinginan dan kepentingan seorang atau sekelompok orang. Sehingga yang baik hari ini menjadi tidak baik di hari esok. Banyak hal dalam dunia ini yang menurut pandangan kita baik di hari esok menjadi tidak baik. Artinya sesuatu yang ada di dalam dunia ini selalu berubah. Tetapi Tuhan tidak berubah di dalam hakikat dan di dalam kasih-Nya. Sekalipun kita jatuh saudara-saudara, kejatuhan kita tidak akan pernah merubah karakter Tuhan dan sikap Tuhan terhadap kita. Ketika Tuhan telah mengambil keputusan untuk menyapa kita anak, menyebut kita anak, di saat kita jatuh, di saat kita menyakiti hatinya, Allah tetap mengingat kita dan Ia tidak akan pernah menutup pintu hati untuk menyambut kita kembali. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sempurna dan tidak berubah di dalam kasih-Nya. Tidak heran jikalau Tuhan Yesus mengangkat perumpamaan tentang anak yang hilang untuk menunjukkan karakter Allah yang sesungguhnya. Yang tidak mau mengingat-ingat segala kesalahan masa lalu. Tetapi yang diharapkan kita mau sadar akan keadaan kita dan kita kembali kepadanya. Kita datang kepadanya. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, Dialah yang akan memulihkan keadaan kita. Cerita tentang anak bungsu, semua kita pasti tahu. Tetapi itulah drama dari cinta Tuhan yang tidak pernah berubah.
Ia membuka tangannya menyambut anak itu. Ia merangkulnya, ia menciumnya. Dan dengan penuh kasih dituntunnya masuk ke dalam rumah. Segala kebusukan dan kekotoran yang melekat pada dirinya diganti menjadi baru. Tidakkah hal ini membuktikan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak memendam dendam. Sekalipun kita jatuh, ia tetap siap menerima kita. Itulah sebabnya saudara-saudara, senantiasa umat pilihan Allah, umat perjanjian lama, bahkan setiap mereka yang percaya kepada Allah sampai hari ini, selalu melantunkan tentang kuasa kasih Tuhan dengan berkata kile olam asdo, bahwasanya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya, tidak berubah. Dan yang kedua, saudara-saudara, kasihnya sempurna. Artinya kasih Tuhan itu sepenuhnya benar-benar lengkap dan utuh. Jikalau kita mendengarkan permintaan Tuhan Yesus saat dia mengajarkan hukum kasih, tidakkah di situ dia katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Utuh. Tuhan meminta kita utuh mengasihi dia. Sepenuhnya mengasihi dia. Tidak ada ruang yang kosong dalam hidup kita. Semuanya tertutup dengan cinta. Tetapi faktanya, kita tidak dapat mempertontonkan cinta yang penuh kepada Tuhan. Tetapi Tuhan sepenuhnya mengasihi kita. Sempurna di dalam mencintai kita. Dan karena itu janganlah heran saudara-saudara. Kesempurnaan kasih Tuhan itu dinyatakan ketika ia menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menjadi tumbal atas dosa kita. Tidakkah ini sebuah kasih yang dahsyat? Kita yang seharusnya disalibkan, justru dia memilih jalan salib untuk menggantikan kita.